Rapat anggota tahunan bukanlah hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan tiap tahun. Memfokuskan beberapa agenda penting untuk RAT. Kita akan melakukan kolaborasi kegiatan. Kalau kita baru masuk Ponorogo, apakah boleh gabung di BMT ini Pak Naziri? Wow, tentu boleh sekali lah. Saya menyiapkan untuk keseluruhannya. BMT. Anggar beninya harus Anggar kita Beni. Sangat cepat sekali. Waktu ceria di BMT Insan Mandiri menyiapkan RAT. Sebetulnya apa sih RAT itu Pak Masrul? Ini direkturnya ya. Apa RAT itu Pak Masrul? Ya, jadi rapat anggota tahunan bukanlah hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan tiap tahun, tapi sebagai bentuk transparan kita kepada anggota dan akuntabel kita kepada anggota bahwa apa yang kita lakukan dalam satu tahun ini bisa kita evaluasi bersama untuk dipertanggungjawabkan bersama. Yang saya dengar akan bagi hasil ya. Ya, otomatis apa yang sudah menjadi proses satu tahun ini hasilnya akan kita sampaikan dan tentunya SHU ini yang juga ditunggu-tunggu oleh anggota. Oke Pak Masrul itu adalah direkturnya, guys. Kalau kita melihat di samping si kiri, oh ini ada Pak Tajab. Pak Tajab itu baru tanda tangan. Dr. Tajab, wah ini sebagai pengawas. Gimana Pak Tajab persiapan untuk RAT-nya Pak Tajab? Ya, alhamdulillah hari ini kita memutuskan beberapa agenda penting untuk RAT. Kemudian nanti kita juga akan melakukan kolaborasi kegiatan dengan beberapa elemen yang insya Allah itu nanti akan menjadi pencerah kita untuk memajukan BMT Insan Mandiri. Oke, sebagai pengawas ada yang diawasi secara serius atau selalu serius Pak Tajab? Ya, kita awasi secara normal saja, terlalu serius juga tidak terlalu longgar, sehingga yang penting mekanisme organisasi itu bisa berjalan. Oke Pak Tajab. Di sini juga ada Pak Naziri. Pak Naziri itu sebagai pengurus plus sebagai MD kami. Sebetulnya kalau di kami Ponorogo gimana posisi BMT ini Pak Naziri? Alhamdulillah bahwa keberadaan MD di dalam peran-perannya sudah cukup luar biasa. Dari supporting terhadap kegiatan-kegiatan ada di kegiatan sosial, ini juga luar biasa. Ya, di sini bagian dari semangat kita bersama di keluarga sejarah kami ini, bagaimana kita bisa mendorong untuk lebih memajukan TMT ini menjadi lebih besar. Harapan kita begitu. Ini ada yang bertanya, kalau kita baru masuk Ponorogo, apakah boleh gabung di BMT ini Pak Naziri? Wow, tentu boleh sekali lah. Justru kita memang semakin mencoba untuk mendekatkan ke teman-teman yang belum bergabung, ikut menjadi anggota, dan itu harapan kita secara maksimal teman-teman punya kesadaran bersama secara bersama-sama bahwa ini keberadaan dari umat untuk umat. Umat siapa? Ya umat kami. Bahkan di luar kami pun bisa menerima manfaat dari keberadaan BMT kita, insya Allah. Amin. Jadi semuanya boleh bergabung, guys. Ini kan juga ada Mas Alek. Mas Alek itu adalah pengacara Islam Syariah, guys. Tapi pada posisi ini adalah beliau sebagai pengurus ya Pak Alek ya. Sekretaris. Oh sekretaris. Pasti gajinya paling banyak ini. Mas Alek, kalau melihat perkembangannya dibandingkan dengan tahun kemarin gimana? Lebih baik atau biasa atau bagaimana Mas Alek? Alhamdulillah ya, kalau dikatakan lebih baik tidak, tapi katakanlah stabil. Ada kestabilan antara tahun kemarin dengan saat ini. Jadi ya RAT karena saya di sini selaku sekretaris ya, kemudian telah mengamati semua, menyiapkan untuk RAT kali ini. Kebetulan tadi dalam kepanitiaan di SRAI untuk teknis
segala perlengkapan untuk persiapan RAT, maka dengan ini saya menyiapkan untuk keseluruhannya. Jadi nanti undangan, kemudian laporan pertanggungjawaban dari pengurus pengawas yang sudah diserahkan ke kita, kita padukan, kemudian kita cetak ulang, nanti kita bagikan pada semua anggota. Oh, alhamdulillah. Jadi semua anggota mendapatkan undangan untuk mendapatkan tidak hanya kehadiran ya. Iya. Kita mendapatkan. Nah, ini Pak Masrul, tadi katanya ada mau mendatangkan dari narasumber dari tokoh regional atau gimana Pak Masrul itu tadi? Ya, dalam diskusi kawan-kawan sudah mencoba mengerucutkan tambahan agenda untuk menjadi spirit agar teman-teman lebih bersemangat dalam menggerakkan BMT ini. Jadi kita coba hadirkan satu tokoh yang bisa membahas tentang ekonomi secara umum dan ekonomi produktif yang bisa kita kembangkan. Intinya sebelum kita RAT diberikan dicas supaya kita lebih fresh begitu Pak Mas Roy. Iya. Oke, menarik ini. Pak Munir, ini kan kalau Pak Munir kan sebagai orang yang setiap hari di BMT. Kalau boleh tahu, apa evaluasi Pak Munir untuk BMT selama 1 tahun ini? Kalau melihat capaian sebenarnya sudah cukup lumayan. Artinya walaupun ada yang macet, ada yang sulit, tetap kita bisa men-backup lah. Capaiannya walaupun ada perkembangan. Alhamdulillah. Mungkin yang menjadi titik temu adalah bagaimana kekompakan MD kami. Bagaimana untuk memajukan dan mengembangkan BMT Isandali begitu maju, lebih baik dan lebih bermanfaat. MD kami dan HMI tentunya ya. Bagaimana merasa lebih memiliki terhadap BMT. Anggar Beninya. Ini PR kepada Pak Naziri, ini PR besar. Bagaimana lebih bisa merasa memiliki. Semoga bermanfaat. Nanti ikuti aja pada saatnya kita akan RAT. Semoga bermanfaat. Kita melihat Mbak Vika sama Mbak Tia sibuk. Mbak Tia, bagaimana perasaan 1 tahun ini? Sudah terlalu cepat bergerak atau bagaimana Mbak Tia? Sangat cepat sekali. Untuk memungkinkan tidak terasa sudah mau RAT lagi. Pesannya apa supaya RAT nanti lebih bagus lagi? Saya hadir untuk ikut berpartisipasi. Kalau Mbak Vika ini memang orangnya sibuk ya, jadi dia itu sibuk terus. Suasana rapat sebelum RAT di BMT Insan Mandiri pada bulan Februari nanti akan RAT rapat anggota tahunan. Ini suasana rapat yang sederhana. Di sana ada proses teman-teman yang memfasilitasi para nasabah, jadi tetap berjalan. Pak Mas sebagai Direktur BMT Insan Mandiri, pemimpinnya Pak Masrul, Pak Tajab. Intinya adalah bagaimana BMT Insan Mandiri tetap maju, bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat, menjunjung perekonomian UMKM berdasarkan pada syariat agama. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.